Banyak lah Kak, 600 juta ada kali. Karena oknum kan banyak yang minta uang, selain oknum, pengacara lah. Habis itu, ya banyak lah orang-orang yang jadi lintah darat ngabisin duit aku. 600 juta ada loh, beneran, sampai emas aku jual apa. Sebenarnya kasus aku tuh gini ya, yang paling aku kesel tuh duit aku banyak disedot orang kayak gitu. Aku nyarinya ya dari jam 9 pagi, terus sampai jam 2 malam gitu. Tiba-tiba dihabiskan dengan orang-orang yang nggak seharusnya dapat kayak gitu sih. Nah. Ya orang jelas ngasus. Kembali lagi, aku selalu percaya namanya garis tangan. Kalau aku nggak ditakdirkan masuk situ, pasti kemarin 86. Pasti ada aja hal-hal yang membantu aku tidak masuk sana. Tapi kalau namanya sudah jalan hidup, kayak dulu misalnya aku punya pacarku diambil orang kayak gitu, itu kan jalan hidup. Setelah itu aku terkenal. Nah, Instagramku pernah hilang, ternyata diganti TikTok, gajiku lebih. Nah, sama kayak kasus ini, siapa tahu setelah kasus ini menjadi yang lebih baik. Aku tidak pernah menyesal apapun yang sudah terjadi, tapi aku mempelajari untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Kan nggak apa-apa dong. Banyak kok orang-orang yang keren, mantan napi itu tidak. Jadi gini ya, ketika kita tuh udah jatuh di lumpur, masa kita nggak bangkit atau terpuruk? Dan kenapa mantan napi? Kasusku kan juga yang bukan maaf ya gimana, orang yang membunuh, orang yang narkoba itu juga manusia loh. Dia pasti punya sisi baik dan boleh maju. Jadi makanya dibina. Kita nggak boleh merendahkan orang habis. Jadi membunuh orang juga kita nggak tahu kalau ternyata orang itu jahatin kita nggak pernah menjudge someone tanpa tahu ceritanya tetek bengek lah sampai belakangnya kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa, aku menyandang napi, aku biasa aja sih. Karena aku tuh manusia. Gini loh, orang yang nggak masuk penjara apakah 100% benar? Itu aja nasibnya belum ketahuan. Bisa aja dia lebih jahat, kita nggak tahu. Ada juga orang yang membunuh mungkin nggak ketahuan kan. Jadi kita sekolah itu berarti Tuhan tuh masih menyayangi kita. Kita menjadi yang lebih baik di sana, menemukan jati diri kita sih, kalau aku gitu. Dan selalu bersyukur apa yang terjadi. Aku cerita jujur loh, ketika aku masuk penjara, asistenku tuh jual kucing, tasku semua. Bahkan aku tuh tidak punya apa-apa karena 16 bulan, 17 bulan nggak kerja, mustahil kan. Tapi ya alhamdulillah ketika aku keluar tuh sehari pernah dikasih 7 juta sama follower, disawer loh, singa apa segala macem. Banyak yang respect yang baik dan bahkan selalu bilang, aduh kasihan ya kayak gitu loh. Jadi kita tuh, aku sebenarnya bukan karena kayak belas kasihan ya, tapi aku menceritakan ya itulah yang jangan sampai terjadi lagi ketika masuk uangnya habis. Kalau orang di penjara pasti duitnya habis karena dia tidak kerja lagi kan. Nah itu yang pelajaran hidup, bahwa uang itu tidak berkhianat. Jadi pinter-pinter nyimpan uang dan jangan sampai lagi dapat kesalahan yang menghabiskan harta kita. Kita carinya susah, berarti aku harus hati-hati dalam segala hal, menyimpan uang, membuat konten kayak gitu sih. Banyak lah Kak, 600 juta ada kali. Karena oknum kan banyak yang minta uang, selain oknum, pengacara lah. Habis itu, ya banyak lah orang-orang yang jadi lintah darat ngabisin duit aku. 600 juta ada loh, beneran, sampai emas aku jual apa. Sebenarnya kasus aku tuh gini ya, yang paling aku kesel tuh duit aku banyak disedot orang kayak gitu. Aku nyarinya ya dari jam 9 pagi, terus sampai jam 2 malam gitu. Tiba-tiba dihabiskan dengan orang-orang yang nggak seharusnya dapat kayak gitu sih. Nah. Ya orang jelas ngasusin aku dong mas, karena kan dapat viral kayak gitu sih. Aku selalu percaya ketika aku di penjara aku rugi kan sehari nggak dapat uang. Aku yakin juga ketika pulang Tuhan kasih lebih. Kenapa? Hal-hal itu pernah aku lewati loh. Dulu hilang Instagram, penghasilanku cuma 100 juta, Instagramku hilang, aku depresi. Diganti TikTok, aku bisa dapat sampai hampir 700 juta. Tapi aku harus kehilangan dulu. Banyak kan cerita-cerita artis kehilangan suami, biasanya dapat suami lebih kaya. Mungkin dia mau kerja masuk penjara, habis ini dapat suami yang tajir melintir, terus duitnya nggak berseri, kan kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan, tapi kita harus lihat semoga Tuhan ganti yang lebih. Aku tuh ya waktu di sana itu kan kita ada wartel sus ya, di mana disediakan untuk warga binaan tuh nelpon. Aku nelpon, beb duitku habis, dia nggak pernah marah. Bisa aja dia ngomong, emang gue bank kamu, emang gue pohon duit lo, untungnya gue kasih lo, nggak pernah. Beb jangan boros, aku juga lagi ada kasus kayak gitu sih, nasihatin aku kayak gitu. Itu aku salut loh sama dia, keren banget. Itu ya wajib dicontoh buat siapapun. Lagian kalau dia baik sama aku, nggak mungkin aku lupa diri. Sampai sekarang aja aku juga promosi klub dia gitu. Jadi kita tuh kayak ya ada saling gimana ya, kalau kita di dunia artis kita tuh nggak boleh iri, kita tuh harus saling support satu sama lain. Nah Dinar Candy tuh termasuk teman yang baik, jadi dia support aku walaupun aku masuk paret aja dia nggak ninggalin aku.